Akhir 5 tahun pengembaraan Andres Iniesta di Jepang. Laga Vissel Kobe versus Consadole Sapporo di pekan ke-19 di Meiji Yasuda G1 League 2023-2024 menjadi laga yang spesial bagi Andres Iniesta. Laga itu pun merupakan laga terakhirnya di kompetisi teratas Jepang. Pertandingan yang digelar di Misaki Park Stadium itu pun berlangsung sengit. Sang tamu berhasil unggul terlebih dahulu melalui gol Supacok Saracat di menit ke-26. Namun Vissel Kobe tidak mau menyerah begitu saja. Mereka terus berjuang untuk menyamakan kedudukan dan usaha mereka pun berbuah hasil di menit ke-85 setelah Matthias Tuller mencetak gol. Ketika wasit menyiapkan peluit tanda berakhirnya pertandingan, air mata pun menetes dari wajah Iniesta. Ia telah memainkan laga terakhirnya di Jepang. Pada tahun 2018 silam, Iniesta mengambil keputusan yang sangat besar. Ia pun memutuskan meninggalkan Barcelona, klub yang telah membesarkan namanya di kancah sepak bola internasional. Lalu selama 5 tahun berkarir di Jepang, Iniesta bisa dikatakan memberikan kontribusi yang besar bagi Vissel Kobe. Ia tercatat tampil sebanyak 135 kali untuk Vissel Kobe. Ia pun menyumbangkan 26 gol dan 25 assist untuk raksasa G1 League tersebut. Dia pun berhasil memenangkan 2 trofi juara bersama Vissel Kobe. Ia memenangkan Emperor Cup di tahun 2019 dan Japanese Super Cup di tahun 2020. Al Nassr dikabarkan incar De Gea. David De Gea kini sudah menyandang status bebas transfer. Klub Arab Saudi bernama Al Nassr dikabarkan ingin mendatangkan kiper Spanyol itu. Kontrak De Gea dengan Manchester United sudah selesai pada Juni 2023. Negosiasi kontrak baru antara De Gea dengan Setan Merah tak menemui kata sepakat. De Gea mendapatkan pengurangan gaji dari Manchester United. Hal itu yang menjadi ganjalan besar untuk De Gea bertahan di Old Trafford. Al Nassr pun mencoba untuk memanfaatkan situasi tersebut. Kontrak dengan gaji sebesar 250.000 pound sterling disiapkan kalau De Gea mau bergabung dengan Al Nassr. Pada musim panas ini, Al Nassr juga mengincar beberapa pemain top. Marcelo Brozovic dan Hakim Ziyech yang mendekat ke klub yang bermarkas di Riyadh, Arab Saudi tersebut. Sebelumnya, Al Nassr sudah mendatangkan Cristiano Ronaldo. Pemain asal Portugal itu pun didapat setelah dilepas oleh Manchester United pada Januari lalu. Kedatangan Ronaldo pun membuat pamor Liga Arab Saudi meningkat. Kedatangan pemain 38 tahun itu juga memicu gelombang kedatangan pemain top lainnya. Messi pergi, Paris Saint-Germain incar Joao Felix. Paris Saint-Germain butuh tenaga baru di lini serang mereka menyusul kepergian Lionel Messi. Messi hengkang dari Paris Saint-Germain setelah kontraknya habis. Bintang asal Argentina itu melanjutkan karirnya di Major League Soccer dengan gabung ke Inter Miami. Menurut laporan Relevo, Paris Saint-Germain membidik Joao Felix. Calon pelatih Paris Saint-Germain bernama Luis Enrique diklaim menginginkan penyerang asal Portugal tersebut. Atletico sendiri memasukkan Felix ke dalam daftar jual di bursa transfer musim panas ini. Felix tidak masuk ke rencana pelatih Atletico Diego Simeone. Felix pun menghabiskan paruh keduanya di musim 2022-2023 lalu di Chelsea sebagai pemain pinjaman. Namun performa penyerang berusia 23 tahun itu pun mengecewakan dengan hanya mencetak 4 gol dalam 20 kali penampilan. Felix sendiri masih terikat kontrak dengan Atletico sampai tahun 2027. Mengingat sisa kontraknya yang masih cukup panjang, Atletico berharap bisa melepas Felix dengan harga yang cukup tinggi. Inter setuju lepas Brozovic ke Al Nassr seharga 295 miliar rupiah. Inter Milan setuju melepas Marcelo Brozovic ke Al Nassr. Gelandang 30 tahun asal Kroasia itu juga sudah menjalani tes medis sebagai bagian dari proses kepindahannya ke Arab Saudi. Dilaporkan dari Sport Italia, Tutto Mercato Web, dan Sky Sport Italia, Brozovic sudah menuntaskan tes medis di Paris pada Sabtu kemarin. Ia juga bertemu dengan perwakilan Al Nassr di sana, kemungkinan membahas kesepakatan secara personal. Negosiasi kedua tim sempat mentok di hari Jumat karena Al Nassr menurunkan tawaran mereka yang awalnya sebesar 23 juta euro, namun akhirnya kesepakatan tetap bisa dicapai. Inter akan menerima 18 juta euro atau sekitar 295,5 miliar rupiah dari penjualan Brozovic. Pemain kelahiran Zagreb itu pun disebut akan mendapatkan kontrak mewah selama 3 musim dengan total nilai mencapai 100 juta euro, termasuk gaji dan bonus yang bergabung. Hal ini pun diperkirakan menjadi alasan Al Nassr menurunkan tawaran kepada Inter. Kedua tim dan Brozovic kini sudah mencapai tahap akhir untuk menyelesaikan transfer tersebut.
Setelah ini Inter pun bisa melanjutkan hidup dan meneruskan upaya untuk memboyong Davide Fratesi dan Sassuolo sebagai penggantinya. Jelang transfer ke Arsenal, Jurrien Timber absen dari latihan Ajax. The Gunners mencapai kesepakatan dengan raksasa Belanda tersebut pekan lalu dengan biaya awal sebesar 36 juta pound sterling dengan tambahan 4 juta pound sterling dalam bentuk bonus. Ia akan menambahkan kekuatan di lini pertahanan pasukan dari Mikel Arteta yang melemah di akhir musim lalu saat William Saliba absen karena cedera punggung. Jurrien Timber telah bekerja secara individu di fasilitas latihan Ajax ketika ia kembali dari liburannya pada akhir bulan lalu. Namun surat kabar Belanda mengatakan bahwa ia tidak hadir pada hari Sabtu kemarin saat Stein memimpin sesi latihan pertama pramusim di lapangan mereka. Laporan yang sama juga menambahkan bahwa Stein dan klub tidak berharap untuk melihat Timber kembali, mengingat transfernya ke Arsenal sudah sangat dekat. Sejak pekan lalu diberitakan bahwa persyaratan pribadi antara Timber dan The Gunners telah disetujui, sehingga kesepakatan formal dianggap akan segera terjadi. Arsenal juga berada dalam tahap akhir untuk menyelesaikan rekor transfer untuk pemain Inggris senilai 105 juta pound sterling untuk kapten West Ham United bernama Declan Rice, setelah sebelumnya mengumumkan kedatangan Kai Havertz dari Chelsea. Kai Havertz jadi pemain bergaji tertinggi di Arsenal. Kai Havertz baru saja bergabung dengan Arsenal musim panas ini. Havertz langsung menjadi pemain dengan bayaran paling tertinggi di Arsenal. Havertz direkrut Arsenal dari Chelsea pada bursa transfer musim panas ini. Pemain asal Jerman itu pun diboyong ke Emirates Stadium usai ditebus senilai 67,5 juta pound sterling. Transfer Havertz pun menjadi penegasan tekad Arsenal untuk menaikkan daya saing skuadnya. The Gunners juga sedang berupaya mendatangkan Declan Rice dari West Ham United dengan nilai transfer yang kabarnya akan memecahkan rekor di Inggris. Tak cuma mengeluarkan dana besar untuk belanja, Arsenal juga meningkatkan anggaran untuk gaji para pemainnya. Dalam beberapa tahun terakhir, Arsenal menekan pengeluaran untuk gaji dengan lebih banyak mengandalkan pemain mudanya sendiri. Surat kabar Jerman bernama Bild mengklaim Havertz menjadi pemain pertama yang diuntungkan dengan kebijakan baru Arsenal tersebut. Havertz pun mendapatkan bayaran 330.000 pound sterling atau sekitar 6,3 miliar rupiah per pekan. Angka tersebut menjadikan Havertz menjadi pemain dengan gaji tertinggi di Arsenal saat ini. Sebelumnya pemain dengan bayaran paling tinggi di Arsenal adalah Thomas Partey dengan gaji 198.000 pound sterling per pekannya. Pekan menentukan transfer Diogo Costa ke Chelsea. Chelsea segera mengambil langkah untuk mendekati kiper Porto bernama Diogo Costa. Pekan depan bakal jadi pekan yang menentukan terkait kelanjutan transfer ini. Costa adalah salah satu sekian banyak nama kiper yang sedang diincar oleh Chelsea. Sejauh ini belum ada diskusi yang benar-benar serius dari Chelsea terhadap kiper-kiper tersebut. Padahal Chelsea sangat memerlukan seorang kiper baru untuk musim 2023-2024. Hengkangnya Edouard Mendy menyisakan Kepa Arrizabalaga di posisi penjaga gawang. Sebelumnya dilaporkan Kepa tidak akan jadi kiper utama Chelsea di musim depan. Manajer baru Mauricio Pochettino pun meminta seorang kiper baru. Menurut koran lokal setempat jurnalis The Noticias, Chelsea akan segera melakukan komunikasi dengan Porto terkait transfer Costa. Laporan tersebut menyebutkan bahwa komunikasinya paling cepat dilakukan antara awal Juli 2023 lalu atau justru baru dimulai pekan depan. Yang jelas laporan tersebut meyakini bahwa Chelsea memulai pengejaran terhadap Costa. Hasil pertandingan Persib Bandung versus Madura United. Persib Bandung gagal memetik poin penuh di partai pembuka BRI Liga 1 2023-2024. Menjamu Madura United, Maung Bandung pun harus puas berbagi angka setelah pertandingan berakhir dengan skor akhir 1-1. Madura United pun berhasil unggul berkat gol cepat Jaja di awal babak pertama. Namun Persib Bandung pun berhasil membalas di babak kedua berkat penalti dari David Da Silva. Berkat hasil ini Persib menempati peringkat 5 sementara Madura United berada di peringkat 4. Hasil pertandingan Dewa United versus Arema FC. Dewa United sukses memetik kemenangan mereka di pekan pertama BRI Liga 1 2023-2024. Menjamu Arema FC, Tangsel Warriors pun berhasil menang dengan skor akhir 1-0. Gol kemenangan Dewa United ini dicetak oleh penyerang asing mereka bernama Alex Martins di pertengahan babak kedua. Berkat hasil ini pun Dewa United naik ke peringkat 2 klasemen sementara BRI Liga 1 2023-2024.
sementara Arema FC tertahan di peringkat ke-17. Itulah berita sepak bola terbaru hari ini yang kami rangkum. Agar kalian tidak melewatkan berita-berita terupdate lainnya dari kami, caranya adalah klik logo subscribe kami lalu nyalakan tombol loncengnya juga ya. Selamat beraktivitas kembali, see you in the next time.